Ini jadi real Houghton yang menurut saya paling menarik, paling simple, paling elegan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat teman-teman di hari kelima. Sekarang kita ada Houghton lagi nih yang terakhir bisa jadi di review saya tentang seri real dari Houghton. Ini kita ada yang PD atau Polar Day. Dia punya 3 ukuran, 1500, 2500 dan 3000 S. Dari kodenya seharusnya kita tahu itu shallow ya, seperti Houghton yang sebelumnya. Dan di sini tidak banyak spesifikasi, hanya unloading force, lip spring, ticking lip spring, brake system, tilt spool, carbon body, CNC metal rocker. Carbon body, kita cek aja deh. 1500, 2500 sama 3000 dan ini kelihatannya sih shallow ya. Hampir sama kayak kemarin, cuma di sini ada carbon body. Itu yang jadi penasaran dari PD atau Polar D ini. Oke, kita buka aja. Di dalam pengemasannya nggak diplastikin guys, sorry. Sebenarnya saya udah bikin video pendek sih, tapi memang belum bongkar dan ini memang sesi untuk review sampai ke dalam. Semoga yang kali ini bisa saya bongkar ya. Yang kemarin nggak sampai saya bongkar. Di sini belum menggunakan screw in handle seperti biasa. Dia pakai screw in handle cap, tapi sudah menggunakan power handle jika kita kembali ke definisi power handle yang awalnya, yaitu handle berbahan besi, walaupun belum screw in ya. Jadi teman-teman mau bilang ini power handle boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena standar power handle tiap angler sekarang berbeda-beda. Ini masih ada tombol switch anti reverse-nya, dan untuk one way sudah bekerja ya. Jadi ada tombol maju mundur dan ini sudah menggunakan one way clutch system. Di sini ada tulisan juga 7+1 ball bearing. Untuk warna dan tampilannya ini menurut saya bisa dibilang ya silver itu elegan ya. Klikernya nyaring, ini rotor pakai karbon. Kalau dari speknya tapi saya nggak tahu apa hanya body aja karena tulisannya karbon body. Ini ada nuansa kromatik ya. Dan untuk spoolnya dia menggunakan aluminium dengan nuansa hitam ya. Untuk bibir spoolnya enak buat lempar-lempar. Tutup spool masuk kategori reguler, tapi enak dipegang. Bunyi kliker cakep. Dan sudah menggunakan safety clip berbahan metal atau kuningan ya. Dari warnanya kuningan. Lalu untuk di bagian handle dia menggunakan akrilik dan yang ini lebih bening daripada yang kemarin. Ini lihat ada 2 busing di dalamnya, tapi secara umum dia dipaten atau tidak bisa dibuka. Untuk putaran halus seperti ini, dan dia memiliki rasio di 5.2:1. Kita cek aja sebentar ya. Rasionya kita mulai dari, nah dari sini ya. Jadi arah dari teman-teman juga dapat. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini nggak sampai 5.2. Kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5 ya 5. Menurut saya ini 5 bukan 5.2. Oke, itu untuk clicker, body, tampilan dan rotor kerasa keras di ukuran 3000S. Untuk tekanan yang saya berikan ini cukup keras, khususnya di sebelah kiri yang ada line rollernya. Ini cukup rigid. Dan untuk body lumayan rigid sih di ukuran 3000 ini. Lumayan keras, tapi untuk membuktikannya siapa tahu nanti dalamannya bisa kelihatan ya. Dan kita coba spooling dulu deh ya. Oh ya, kita coba cek dulu fungsi otomatis. Ini tendangan baliknya keras, tapi otomatisnya kalau ada momentum ini enak ya. Kalau mentok kayaknya agak susah. Ya, mentok agak susah. Kalau pakai momentum aman dan suaranya juga kedenger dan ini pernya kerasa banget bertekanan ya. Pernya kerasa banget. Nah, kita cek aja. Kita coba spooling dulu sebentar. Kita fast forward. Saya lupa. Kita timbang dulu. Takutnya nanti udah ada tali beda lagi timbangannya. Kita coba timbang dulu untuk bobotnya. Ini handle sama ya, bisa pindah kiri kanan. Semoga dengan jawaban itu bisa menjawab. Nggak perlu dipindahin ya, karena memang bisa.
219 gram untuk ukuran 3000S. Ini kategorinya shallow dan kayaknya saya salah persiapan tali, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Bukan untuk ngelihat daya tampung, tapi untuk ngelihat hasil gulungannya. Nah, ini untuk hasil gulungan talinya. Di sini saya nggak ngitung daya tampung ya. Saya cuma ngeliatin untuk hasil spooling dari talinya. Kali ini saya pakai senar. Ini senarnya kalau nggak salah diameter 0,25 deh. Ini menurut saya rapih ya. Teman-teman siapa tahu bisa lihat. Ini menurut saya udah rapih banget. Sampai bibir juga pas banget. Ke belakang juga bagus. Tanpa setting apa-apa. Mudah-mudahan kalau teman-teman beli ini memang sudah langsung bagus seperti ini ya. Itu untuk hasil gulungan. Dan untuk kinerja line roller, kita coba aja. Agak capek guys abis ngegulung. Nah, ini untuk kinerja dari line roller bagus ya. Teman-teman bisa lihat sendiri dari line rollernya. Mungkin ada bearing tapi kita belum tahu. Saya sendiri juga belum tahu. Sengaja kalau nge-review memang selalu dadakan supaya kaget beneran. Kalau happy beneran ya. Nah, ini ya line rollernya. Di tekanan yang sangat slow atau yang sedikit pun dia bekerja dengan baik. Oke, saya coba keluarin dulu talinya sebentar ya. Sudah kita keluarkan lagi talinya, dan menurut saya dari spooling, kinerja line roller ini udah oke banget. Untuk putaran teman-teman bisa lihat ya, menurut saya ini udah smooth banget, udah enak, udah one way juga. Dan untuk modelnya asli ini keren banget ya dengan handle akrilik. Ini akriliknya bening jadi makin kece ya, jadi kayak transparan aja. Mantap ya. Berat tadi 220 gram, ukuran 3000. Yang di sini tertulis sebagai karbon. Sekarang kita coba intip dalamannya. Oke, di bagian handle dia pakai screw in handle cap. Ini untuk handlenya, dia modelnya two piece. Dan handlenya juga dia bolong, berbahan aluminium. Ini pakai finishing chrome ya bisa dibilang, karena sangat mengkilap. Terus kita ke bagian bodi rotor. Di sini kita buka. Nah, untuk di bagian tutup spool dia tidak menggunakan rubber seal. Belum menggunakan rubber seal. Ini untuk aluminiumnya, spoolnya berbahan aluminium. PD atau Polar D ukuran 3000S. Houghton. Nah, di sini ada tulisan carbon body ya. Rasio 521 dan PE1 140. Sedangkan PE2 di 100 meter. Untuk klikernya bukan safety clip. Untuk penahan klikernya menurut saya ini cukup bagus ya. Enggak terlalu biasa yang bentuknya kotak aja atau segi 5 doang, ini agak berbintang. Tapi kayak jadi bendera lagi ya. Dan di sini ada key washer. Drag washernya ini cenderung felt ya. Dan kita coba buka. Nah, ini ada 3 lapis ya. 3 lapis drag washer, key washer yang cukup mengkilap tapi kayaknya masih bereaksi sama magnet. Ya, masih bereaksi ya. Belum masuk kategori SW atau saltwater material. Untuk drumnya atau clickernya seperti ini. Sudah menggunakan advance clicker dan cutting spoolnya dia ada garis-garis 4 ya. Ada 4 garis seperti ini. Safety clip sudah menggunakan bahan kuningan. Oke, putaran tanpa handle, tanpa rotor, tanpa spool. Jelas ini licin banget. Hasil spooling juga bagus, dan di sini terlihat seperti ada support bearing dan ada advance clickernya. Kita coba buka aja. Di sini ada 2 spacer penahan yang seperti berbahan teflon. Ini seperti ini, kita buka dulu. Dan ini ya, spoolnya ini masuk ke sini ya, kedudukan di bagian di bagian clicker ini masuk, dan menurut saya bagus. Itu untuk teflonnya. Dan ini kita coba buka, ada penahannya. Nah, seperti ini.
sudah lepas, dan di sini ada satu bearing. Support bearingnya ada di belakang guys, dan ini menurut saya masuk semua sih, seperti ini biasanya. Betul kan? Dia masuk semua support bearingnya ke dalam spool, memberikan tahanan yang bagus sampai ke depan sini. Jadi spoolnya dia diam di sini ya. Sudah menggunakan cukup teknologi di reel-reel mahal ya. Jadi hitungannya sudah ada support spoolnya di bagian spool. Ntar kita geser-geser dulu. Agak-agak sempit nih. Dan ini ada teflon. Teflon ini ada di depan. Dan di depan akan ada di sini. Itu memberikan apa ya, bisa dibilang rasa yang smooth. Karena ini bahan teflon yang licin ya. Kalau ketemu metal ini licin. Ini menurut saya nilai plus. Bahkan beberapa review saya di bagian line roller kalau ada itu cakep. Di sini ada satu lagi washer. Di sini ada clicker, ada washer penahan juga di belakang. Dan ini biasanya masih bereaksi. Yang ini enggak, tapi di kawatnya iya. Nah, seperti itu ya, umum di bagian kawatnya. Kawatnya tipe plat seperti ini. Duh, tangannya agak jelek ya. Agak kurang estetik, tapi tidak biasa bongkar-bongkar ya. Terus kita buka ke bagian rotor. Di sini pakai mur 10, pakai bahan kuningan juga seperti biasa. Dan ini untuk rotornya ada satu penahan. Penahannya bagus bentuknya, ada dudukannya seperti ini. Nah, ini untuk penahannya, dan dia masih bereaksi sama magnet biasa. Ini kalau nggak salah dibanderol di harga 200.000 ya, 210 apa 220 deh. Nanti teman-teman cek aja di link yang ada deskripsi. Ini kerasa, emang rotornya keras, tapi pewarnaannya sampai dalam, jadi saya tidak bisa melihat apakah itu betul-betul karbon atau enggak, tapi dari rasa kerasa keras. Lalu di sini untuk per atau bell spring guide-nya sudah menggunakan spring berbahan metal atau bisa dibilang baja, besi. Nah, untuk stoppernya ini berbahan zinc, saya lihat. Kita coba buka dulu. Bentar ya. Ini agak penasarannya cukup banyak, jadi kayaknya agak panjang ini durasinya. Oke, skru di line roller nggak mau nempel, jadi ini skrunya masuk kategori skru yang cukup tahan korosi. Dan di sini kenapa ini kok susah? Kita simpan dulu line roller dan saya buka dulu bell armnya. Oke, untuk skrunya nggak bereaksi. Skru di sini ya, ini menggunakan bahan semacam zinc ya. Semacam zinc, bukan besi biasa. Ada detailnya, tapi entah untuk daya tahan saya kurang hafal untuk daya tahan, tapi menurut saya sih aman. Dan itu suara tendangan baliknya cukup berasa. Di sini sebagai balancer, bell arm sebelah kiri bisa disebut bell assembly, ya bell wire assembly bisa. Nah, ini berbahan aluminium ya biasanya. Oke, rotornya ringan ya. Sangat mungkin ini karbon dan kerasa cukup rigid. Itu untuk di bagian rotor. Dan di line roller kita buka, line rollernya modern, bell wire-nya modern. Sudah menggunakan bell wire model 2 sambungan, tapi modern ya, dengan lakukan seperti ini. Nah, untuk di line roller ini ada satu bearing dan satu bushing. Dan ini terpisah ya kamarnya. Kalau nggak salah nggak bisa tembus deh. Ini kalau kita masukin ke atas, dari atas kita tembusin ke dalam nggak mau. Karena di bagian line rollernya dia ada penahan. Seperti ini ya. Jadi kamarnya masing-masing, kamar atas dan kamar bawah. Ini bagus, kelihatan sensitivitas dari putaran line roller tadi waktu kita cek. Jadi ini bisa dibilang baik, ditahan di atas di bawah, diem. Dan di sini ada cover penutup. Cover penutupnya kita coba buka untuk bagian one way-nya. Oke, wajar.
Untuk skru di bagian dalam sini umumnya banyak yang masih bereaksi, apalagi masuk kategori ini hemat ya 200 ribuan. Nah, seperti ini. Dibuka dan di sini masih ada pair seperti biasa dari tipe one way yang masih ada switchnya. Dan ketika saya tarik langsung ke bawah semua, gigi pinionnya kuningan dan ada support depan seperti ini. Ada satu one way di sini dan bushing ternyata. Di belakang ini bushing ya. Saya kira bearing. Tadi nyangkanya bearing, tapi kita cek apakah dia pas kedudukannya. Saya cek dulu. Tidak pas banget, tapi sebagai spacer aja ya. Ini bushing sebagai spacer untuk mendorong one way lebih maju ke depan ya, seperti itu. Tapi bagus sih, jadi ya ada tahanan di belakang. Kategorinya bushing, berbahan besi ya, masih bereaksi sama magnet. Dan kita coba ke bagian bodinya. Di sini kita buka, kita lepasin, ada 3 skru di sini ya. Lompat guys, padat ini skrunya. Oke, untuk skru yang pendek ada di belakang. Skru di bagian luar bagus, tidak bereaksi sama magnet. Yang saya tahu umumnya dia lebih tahan korosi. Nah, ini untuk bodinya seperti ada siluet karbon, tapi tidak muncul yang ekstrim, tapi dia gelap. Di sini kelihatan udah ada satu slider guide di belakang, dan ini untuk gearnya menggunakan zinc, full zinc, grease-nya full. Banyak, ada satu support bearing di sebelah handle kiri. Lalu di sini untuk slider shaftnya, slider guide-nya ya, di bawah satu, di atas satu. Konsepnya berarti ini masuk ke dalam sini ya. Waystar. Nah, konsepnya dia masuk sini, di atas ditahan, di bawah juga ada slider guide-nya. Seperti ini. Menurut saya cukup baik. Di atas, di bawah ditahan, cukup stabil, nggak akan terlalu goyang-goyang. Apalagi nanti udah ada pinion di depannya dan bushing one way dan one way semuanya. Ini untuk lokomotif slidernya, bahannya zinc. Untuk di bagian slider shaftnya tidak bereaksi, kemungkinan stainless. Untuk di main shaft masih ada reaksi pada magnet ya. Nah, masih ada reaksi. Terus di bagian sini OSC gear ini pakai bahan zinc, tidak ada support bearing, tidak ada skru juga, dan terakhir ada bearing di sebelah sini ya, sebelah kanan. Oke, ini untuk dalamannya. Menurut saya sudah masuk ke kategori real 200.000, dan ini nggak kelihatan karbon karena pewarnaannya cukup detail sampai dalam. Bahkan ada siluet-siluet percikan cat ya sampai dalam. Tapi dari tingkat kekerasannya tadi body rotor ini kerasa cukup rigid ya. Dan untuk bearingnya ternyata ada satu di kanan, satu di kiri ya, satu kanan satu kiri, satu support depan, ini di belakang ada bushing. Terus di support di line roller ada satu. Di sini kalau dihitung ya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bushing, satu support bearing di spool. Jadi
menurut saya ini kalau bearingnya yang ada bola bearingnya, ini ada satu di kanan kiri pasti, di depan pinion 1, berarti 3, di line roller 4, dan di support spool 5. Itu untuk hitungan ball bearing. Kalau bushing ini dikategorikan sebagai bearing ya, karena memang alas berputar juga. Di sini ada 2 bushing, di sini ada 1 bushing. Di belakang pinion, di depan pinion, di belakang one way ada 1 bushing juga. Berarti dia memberikan 4 bushing. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 bearing dan 4 bushing. Gitu guys, itu untuk beberapa materialnya. Overall udah oke banget dari segi body, dari segi rotor saya suka tipe rotor kayak gini. Rigid, keras, di sini slim tapi di lengannya tebal. Cakep, dan ini kerasa banget enteng. Kerasa entengnya. Nah, di body juga kerasa. Masuk kategori ringan di ukuran 3220 gram, karena yang saya tahu di beberapa reel ada yang ukuran 3000 seperti ini beratnya sampai 245 sampai 260 gram. Ada. Ya nanti teman-teman cari-cari aja di beberapa review yang lainnya. Dan seperti itu mungkin review saya. Secara bobot, secara putaran, secara fungsi, secara internal, dan secara tampilan. Ya mungkin tampilan saya nggak terlalu banyak estetiknya. Tapi ini menurut saya asik, cakep, keren, dan recommended Houghton Polar Day. Buat teman-teman yang mau, nanti boleh berkunjung, link di deskripsi ya. Seperti itulah, mohon maaf kalau ada salah kata dan semoga video ini bermanfaat. Saya Fajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.